Area pembeli terkenal. Mereka datang ke sini dengan satu semangat, yaitu untuk mau supaya apa yang menjadi hak kita di Negeri Sabah ini di dalam lembaga negara dapat ditunaikan, dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan. Percayalah bahwa apa yang saudara-saudari lakukan pada hari ini, walaupun kita nampak bilang padang ini tidak penuh, namun percaya satu perkara, hari ini adalah permulaan kepada kebangkitan yang akan menjadi besar di negeri Sabah. Yakin? Sebab melalui perjuangan yang kecil-kecil ini, seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Soekarno di Indonesia, bagi saya 10 orang pemuda, saya akan genggamkan dunia. Beliau katakan ketika beliau menjadi presiden Indonesia suatu masa yang lalu. Begitu juga dengan di India, Mahatma Gandhi berjalan seluruh kawasan India yang mempunyai 800 lebih suku kaum. Beliau hanya katakan, kita hanya perlu satu hati. Pada masa itu di tempat mereka, dia berkata tentang sinario di tempat mereka. Mereka mau mengusir British pada masa itu. Beliau katakan, hanya satu kita perlukan, yaitu kita satu hati mau British keluar daripada India pada masa itu di India. Itu sejarahnya di Indonesia, di India. Tetapi sejarahnya di Sabah, kita tahu kita di dalam negara Malaysia. Leluhur kita telah membuat perjanjian pada tahun 63. Kita bersatu hati pada hari ini bertemu di tempat ini hanya karena kita dapati beberapa peruntukan di dalam perlembagaan itu sampai sekarang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak persekutuan. Pada tahun 2018 saya telah berucap mengenai beberapa perkara tentang yang sama. Dulu pemimpin yang terdahulu Dr. Jeffrey dan beberapa pemimpin yang lalu, Medong Bansai, saya pernah bercakap, juga Mustafa, Donald Steven pernah bercakap tentang hak-hak kita di negeri Sabah. Peluang saya tahun 2018, saya telah mengambil sepenuhnya kesempatan itu untuk bercakap tentang hak-hak kita di negeri Sabah yang mana patut dikembalikan, patut diserahkan kepada negeri Sabah. Tetapi nampaknya hanya beberapa perkara yang diberikan kepada Sabah, tetapi itu sangat minim. Sebab itu, kawan-kawan dan perempuan yang saya hormati, antara sebab kenapa kami mengadakan perjumpaan pada kali ini, ialah kita melihat bahwa di negeri Sabah ini Bapak Menteri sudah pun bercakap tentang hak-hak kita, hak Kelantan Banua, hak minyak kita, tetapi nampaknya Kuala Lumpur masih lagi berdolak-dalik sehingga sekarang belum ada keputusan tentang berapakah jumlah 40% itu. Dan juga bukan setelah itu kita dapati menteri-menteri kabinet kita sudah bercakap. Juga para pemimpin kita di Adun, di Dewan Negeri sudah bercakap berkenaan perkara yang sama. Kalian di Parlemen sudah bercakap berkenaan dengan perkara yang sama. Tinggal yang kita mau dengar sekarang ialah adakah rakyat Sabah mau bersuara tuntut hak kita sama-sama ini dengan federal, mau atau tidak? Suara rakyat Sabah kena kuat. Kita perlu rakyat Sabah bersatu hati. Percayalah saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh bersama-sama satu hati, walaupun hanya 5 menit, kita semua duduk dan diam dan akan protes. Kalau tidak diberi hak kita, kita protes 5 menit dalam sehari sudah cukup menggegarkan Putra Aceh. Setuju atau tidak? Tapi karena selama ini kita tidak satu hati, kita pikir kita parti ini, parti itu, parti langit, parti bumi dan segalanya. Kita dibuat berpecah-pecah, kita diperintah berpecah-pecah, sehingga masyarakat kita tidak bersatu hati. Sedangkan rakyat di bawahan sangat susah dan menderita. Ramai masih miskin, tidak percaya bahwa kami bawa kerana. Siapa yang ada duit lebih bagi? Sepatutnya sekarang tidak ada
Kita sepatutnya bersatu. Jangan dibilang dia pati warisan, dia pati JRS, dia pati Stella, dia pati apa. Sepatutnya sama, semua bersatu hati untuk kepentingan yang sama. Setuju? Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Itu sebab kenapa kita tidak boleh maju, kita tidak boleh bersatu, kita tidak menjadi kuat karena kita berpecah-pecah, saling ego, saling mementingkan kepentingan sendiri, tetapi tidak merendahkan diri dan mementingkan seluruh rakyat sama. Itu sebabnya, itu sebab saya menyuruh yang ada di Dewan Tengah Negeri, jangan takut. Kalau takut, jangan jadi wakil rakyat. Setuju? Yang ada di Parlemen, daripada sama. Kalau takut, jangan cakap. Jangan jadi wakil rakyat. Serahkan kepada orang-orang muda yang sanggup berjuang, yang sanggup kerja. Sungguh-sungguh mau bekerja. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya mau mengucap terima kasih karena yang ada pada kita pada hari ini adalah yang telah datang. Tuan-tuanlah pejuang-pejuang permata negeri Sabah yang akan membakar semangat kita untuk terus berjuang. Setuju? Sama? 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 Saya belum selesai. Apa yang saya mau katakan? Saya mau kerajaan persekutuan bayar asam yang diperoleh, LSDN hasil yang LSDN dibayar, juga daripada cukai, ini property tax, bayar itu dulu kepada negeri Sabah. Jumlahnya sekitar 6 bilion lebih. 3 perkara ini kita minta bayar sebab tahun-tahun mereka terima duit kita, tetapi tidak tunaikan 40% itu seperti yang ada di dalam perlembagaan negara. Kami sebagai MP, bilang menjadi MP, kami diminta untuk bersumpah di Parlemen untuk mempertahankan, melindungi perlembagaan negara. 40% dan 2/5 ini ada di dalam perlembagaan negara. Kita minta kerajaan persekutuan tunaikan, bayar. Kami pun mau supaya keuangan ini diserahkan kepada Sabah, supaya kami ada duit untuk membangun. Saudara saya sudah lama mengatakan atau juga Tan Sri Kandinya ada di beliau bersama kita. Sabah memerlukan lebih 200 bilion untuk membangun negeri kita. Kita selama ini bergaduh bercakaran antara satu dengan lain. Apa sebab? Karena peruntukan sangat sedikit. Sedangkan peruntukan kita, duit kita, minyak kita berpuluh bilion mereka kutip daripada Sabah. Dikembalikan berapa? Musim PBS minyak hanya diberi 500 juta. Itu pendidikan 9 tahun. Yang diberi kepada kita setiap tahun daripada peruntukan 6,1 bilion, hanya 1,5 bilion diserahkan kepada kerajaan negeri. Kalau dibandingkan dengan peruntukan daripada Semenanjung, mereka punya peruntukan 90% lebih besar. 80 bilion. Sabah dan Sarawak hanya 11 bilion. Diberi kepada Sabah hanya 1,5 bilion. Adilkah peruntukan pembangunan yang diberi kepada Sabah dengan jamaah yang sangat sedikit, sedangkan hasil kita daripada minyak, daripada cukai ini semua sangat besar. Dan juga kita dipahamkan bahwa kerajaan persekutuan belum memberi komitmen bayar cukai, LSDN, bayar ini cukai golongan properti stamp duty dan juga LSDN. Kita mau supaya jangan lagi lengah-lengah.
3 kali sudah mereka meeting, 3 kali, tetapi tidak ada keputusan. Yang paling kita dengar ada kawan kita datang 40% sudah settle. Betul atau tidak? Betul? Betul atau tidak? Jangan takut walaupun itu orang besar. Jangan takut. 40% kalau benar sudah settle, mana jumlah uang yang kita terima? Mana? Tidak ada. Jadi jangan lagi kelentok rakyat Sabah. Kalau bilang 40% itu nggak diberi, berilah berapa jumlah 40%. Buat per bulan kita minta semua pendapatan daripada LSDN, daripada custom, daripada stamp duty ini serah terus kepada Sabah tiap-tiap tahun. Yang masih walaupun hutang bayaran dari tahun 74 sehingga tahun 2024. Ini 40% yang masih berhutang. Kalau tidak dapat sekali, kami Sabah sanggup tunggu bayar tahun-tahun. Betul atau tidak? Tapi hutang mesti bayar, setuju? Ini pula kita terpaksa meminjam duit buat ini ditalimung pun pinjaman daripada luar. Betul kan tidak, Adius? Kita pula yang diminta untuk berhutang dengan banyak orang, sedangkan kita yang punya kekayaan. Adil nggak begitu? Kita diminta berhutang dikit ini, minta berhutang begini itu, sedangkan duitnya semua daripada kita. Juga kita minta supaya bukan saja yang dihutangi daripada tahun 74 sampai 2024, kita juga minta supaya semua company besar yang membayar EDLS dan Kuala Lumpur, walaupun akan membuat undang-undang supaya semua syarikat agensi mereka yang beroperasi di Sabah membayar di LSDN Sabah. Ini tidak adil kepada Sabah karena hasil itu daripada bumi Sabah. Kalau mau adil, Kuala Lumpur jangan berdolak-dalik. Saya difahamkan mereka tidak mau komit untuk membayar apa yang dibayar di lembaga hasil dalam negeri di Kuala Lumpur. Ini sangat tidak adil untuk Sabah, karena itu adalah hasil bumi daripada Sabah. Jika yang diperolehi daripada pekerja persekutuan, mereka wajarkan bayar balik kepada Sabah. Dan ketiga, yang ingin saya sentuh ialah berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh wakil daripada Sabah tadi, Continental Shelf. Saya dipahamkan bahwa mereka juga tidak mau membayar apa bayaran yang melibatkan daripada 3 batu nautika sampai 200 batu nautika. Kerajaan persekutuan saya dipahamkan dan saya dengar mereka tidak mau bayar. Kalau sekiranya mereka tidak bayar, apa artinya kita ada perlembagaan? Apa artinya kita ada 2/5 peruntukan yang dikatakan harus dikembalikan kepada Sabah, tetapi akhirnya tidak dikembalikan. Tapi hasil itu mereka kalau habis dikembalikan kepada Sabah hanya sedikit saja. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ingatan sudah kami yang sudah senior-senior ini, betul juga sudah senior-senior, saya Tulfed, Senata Bigaduan, kami mungkin ada 10 tahun, 15 tahun hidup. Dia tahu kalau ada sampai 5 tahun, kalau saya pun tidak tahu. Tetapi cukup hari ini itu saya katakan, saya sudah sampaikan hal yang saya rasa penting untuk rakyat Sabah adalah terserah kepada rakyat Sabah sekarang, kalau mau bersatu berjuang untuk menuntut hak itu ataupun masih lagi saling bercengkaran dan saling mementingkan kepentingan diri masing-masing, itu adalah hal saudara-saudara. Tapi bagi kami yang ada sekarang, Datuk Radius pun sanggup terima segala risiko. Kalau dibuang daripada parti, dibuang sebagai ahli penyokong kerajaan dalam parlimen, saya dan dia sudah terima risiko itu hanya karena untuk rakyat Sabah kita berjuang. Jadi sebab itu
bukan kita melawan dengan kekerasan, tetapi kita juga sentiasa lawan di dalam Facebook, lawan di dalam WhatsApp, lawan di dalam TikTok. Suara rakyat sama adalah suara kami. Setuju? Jadi mulai hari ini jangan berhenti. Teruskan posting di dalam TikTok, di dalam Facebook dan segalanya. Mungkin suatu masa perjuangan Anda dan kita semua tidak sia-sia. Dan sebab itu, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, terima kasih atas sedikit kesempatan untuk bersama-sama pada petang hari ini. Saya berharap kita semua akan menjadi pejuang-pejuang yang ikhlas untuk generasi masa akan datang kita bersama. Mari kita sama-sama lakukan, sama bangkit, sama. Terima kasih. Ya, itu dia lautan yang menggegarkan astaka ataupun para benderang pada hari ini. Sabah bangkit dan juga Justice for Sabah daripada MP Ranau, yaitu yang terhormat Datuk Jonathan Yassin. Baik, meneruskan acara untuk ucapan pada hari ini bersama dengan pembunuhan aman, dan mempersilakan wakil daripada NGO yaitu Tuan Cik Brian Lin daripada Clean Earth Sabah Association. Dipersilakan.